Halo, kami dari kelompok 9 dari D3 Fisioterapi kali ini akan menjelaskan wawasan Nusantara yang beranggotakan Bathari Enggar Tiastolukito, Hani Nurfajriya, Nadia Kumala Putri, dan Naufal Ramadan Harfiansa. Nah, di sini apa sih itu wawasan Nusantara? Mari kita langsung lihat pengertiannya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan yang nasional. Selain itu, pengertian wawasan Nusantara dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, secara etimologis. Kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata nusa yang artinya pulau dan antara. Yang kedua, secara terminologis. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Perkembangan nama Nusantara. Secara historis, bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton Panaman Nusantara, ini berdasarkan sudut pandang Majapahit, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit atau Jawa dalam kitab Nata de Kertagama karangan Empu Tantular. Arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Nah, selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indië. Dan pada acara Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang juga merupakan peristiwa Sumpah Pemuda yang digunakanlah istilah Indonesia sebagai pengganti kata Nusantara. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah, kemudian diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan. Dari itu, bangsa-bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Nah, untuk mewujudkan persatuan bangsa, itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat bangsa Indonesia inilah sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang utuh ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu dapat dikembangkan apabila sesuai dengan cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah 1. Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal ini bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi.
selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Yang kedua, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan nasionalisme dalam jiwa bangsa Indonesia. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan di antaranya. 1. Kepentingan bersama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Koordinasi atau kerjasama. 6. Kesetiaan terhadap ikrar bersama. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geopolitik. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan yoyo, berarti bumi, dan politik yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau dalam hal lain bisa disebut juga sebagai negara. Dan thea berarti urusan sementara. Dalam geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan 100 strategi yang bersifat nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ketemu buaya, buaya mencari kekasih. Cukuplah sekian dari saya haturkan terima kasih.